Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanuddin dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Bisnis Intelijen. Soal pertama yaitu tahapan pengolahan data dalam bisnis intelijen atau BI. Bisnis intelijen atau biasa yang disebut BI melibatkan serangkaian proses untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Berikut adalah tahapan-tahapannya secara detail. Yang pertama, pengumpulan data. Biasa yang disebut yaitu data collection. Sumber datanya yaitu database, SQL, NoSQL, API, filenya itu CSV, Excel, IoT, media sosial atau ERP. Contoh toolsnya yaitu Apache Kafka, Real Time Streaming, Talent, atau Fivetran. Yang kedua yaitu menyimpan data storage, data warehouse, tekstur seperti Google BigQuery, Snowflake, atau Amazon Redshift. Data lakes-nya yaitu menyimpan data mentah dalam format terstruktur atau semi terstruktur seperti Hadoop atau Azure Data Lake. Yang ketiga yaitu pembersihan data cleaning. Prosesnya yaitu menghapus duplikat, mengisi nilai kosong, mengkoreksi kesalahan, misalnya format tanggal yang tidak konsisten. Toolsnya yaitu OpenRefine, Python, atau SQL. Yang keempat yaitu adalah transformasi data transformasi. Prosesnya yaitu normalisasi, standarisasi skala data, agregasi yaitu misalnya menghitung total penjualan per bulan, penggabungan data yaitu join dalam SQL. Toolsnya yaitu DBT atau biasa disebut Data Build Tool. Selain itu ada Alteryx. Yang kelima ada analisis data atau biasa yang disebut dengan data analis. Tekniknya yaitu teknik deskriptif, median, analisis prediktif, machine learning. Toolsnya yaitu Python atau SAS. Dan yang keenam yaitu ada visualisasi data atau biasa yang disebut data visualization. Contohnya yaitu seperti dashboard interaktif di table Power Business Intelligence. Selanjutnya grafik time series untuk tren penjualan. Dan yang terakhir nomor 7 yaitu pelaporan atau reporting. Outputnya hanya laporan otomatis seperti PDF, email, atau dashboard real time. Untuk soal nomor 2, di sini ada tahapan output data dari bisnis intelijen menjadi decision support. Oke. Saya akan menjawab soal nomor 2. Yang pertama adalah proses pengambilan keputusan berbasis bisnis intelijen, yaitu melibatkan yang pertama identifikasi kebutuhan bisnis. Contoh, perusahaan ingin mengurangi biaya operasional. Yang kedua adalah pengolahan data untuk insight, analisis data historis untuk menemukan pola pemborosan dari perusahaan tersebut.
Yang ketiga ada pembuatan dashboard atau alat bantu. Contoh dashboard yang dipakai dari perusahaan tersebut yaitu dashboard Power Business Intelligence yang menampilkan biaya per departemennya. Dan yang keempat adalah analisis lanjutan, Advanced Analytics, Predictive Modeling untuk memperkirakan dampak pengurangan biaya pada perusahaan tersebut. Yang kelima adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini adalah manajemen menggunakan insight dari dashboard untuk memotong biaya di departemen tertentu. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Di sini di nomor 3 ada pertanyaan dengan soal jenis visualisasi data di tabel, keunggulan dan kelemahan. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari soal di sini saya akan menjawab dari soal nomor 3 itu. Jenis visualisasi ada bermacam, yaitu bar chart, line chart, pie chart, scatter plot, heat map, dan grand chart. Keunggulannya di sini, keunggulan dari bar chart adalah mudah dibandingkan nilai kategori. Selanjutnya, keunggulan dari line chart menunjukkan tren waktu. Keunggulan dari pie chart menunjukkan proporsi. Keunggulan dari scatter plot menunjukkan kolerasi. Keunggulan dari heat map adalah visualisasi kepadatan. Dan yang terakhir, keunggulan dari Gantt chart yaitu memantau proyek. Karena di soal ada keunggulan dan kelemahan, di sini juga saya akan menjelaskan kelemahan dari jenis visualisasi. Kelemahan dari bar chart yaitu tidak efektif untuk data kontinu. Kelemahan dari line chart tidak cocok untuk data kategorikal. Kelemahan dari pie chart yaitu sulit dibaca jika lebih dari 5 kategori. Kelemahan dari scatter plot tidak cocok untuk data non-numerik. Kelemahan dari heat map membutuhkan pemahaman warna. Dan yang terakhir, kelemahan dari Gantt chart yaitu hanya untuk data berbasis waktu. Sekalian di sini saya akan menjelaskan untuk contoh penggunaannya. Bar chart contoh penggunaannya itu perbandingan penjualan produk, line chart pertumbuhan pendapatan tahunan, pie chart market share perusahaan, scatter plot hubungan harga versus permintaan, heat map distribusi geografis pelanggan, Gantt chart yaitu manajemen timeline proyek. Di sini lanjut ke soal nomor 4, yaitu kriteria utama visualisasi data dan contoh. Yang pertama itu ada kejelasan clarity. Contoh buruk pie chart dengan 10 kategori warna mirip. Contoh baiknya yaitu bar chart dengan label sumbu yang jelas. Yang kedua adalah kesesuaian. Contoh salahnya menggunakan heat map untuk data time series. Contoh benarnya line chart untuk menampilkan tren saham. Yang keempat adalah konsistensi. Contohnya yaitu warna merah selalu menunjukkan penurunan profit. Yang keempat ada interaktivitas. Contohnya yaitu filter tahunan di dashboard untuk melihat data spesifik. Lanjut ke nomor terakhir. Di sini ada soal nomor 5 yaitu contoh intuisi dengan visualisasi data publik. Contohnya yaitu Bank Dunia, World Bank, Data Bank. Linknya sudah saya sertakan atau sudah saya cantumkan di dalam filenya, yaitu https databank.worldbank.org. Di dalam situ visualisasi yang ditampilkan yaitu grafik pertumbuhan GDP negara-negara,
Ada juga peta interaktif tingkat kemiskinan global. Outcome-nya yaitu membantu peneliti dan pemerintah membuat kebijakan berbasis data, meningkatkan transparansi data ekonomi global. Oke, kesimpulannya yaitu proses bisnis intelijen mencangkup pengumpulan, pembersihan, analisis, hingga visualisasi data. Beliau menyediakan beragam grafik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kriteria visualisasi yang baik meliputi kejelasan, relevansi, dan interaktivitas. Contoh nyata seperti Bank Dunia menunjukkan bagaimana visualisasi dan mendukung pengambilan keputusan publik. Sekian presentasi saya untuk mata kuliah bisnis intelijen sebagai UAS ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.